Halo guys, ketemu lagi sama aku. Buat yang belum subscribe channel aku, please di subscribe dulu biar aku makin semangat bikin kontennya. Buat yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Kali ini aku lagi jalan-jalan ke ceritanya ke TK-nya suamiku ini guys. Sambil jalan-jalan yuk kita sambil cerita. Sambil kalian juga melihat-lihat pemandangan di kota Bursa ini guys. Cerita kali ini datang dari bule yang kena money scam di Thailand guys. Money scamnya itu bukan dari dating apps atau dating-dating apa kayak gitu ya guys ya. Tapi sama cewek-cewek bar di Thailand gitu guys. Niatnya si bule ini mau bersenang-senang sama perempuan-perempuan bar di Thailand ini. Tapi malah berakhir memilukan guys. Jadi gini ceritanya. Kita sebut aja si bule ini Lukas ya. Jadi Lukas ini liburan ke Thailand memang untuk bersenang-senang guys. Tahu ya maksudnya bersenang-senang ya. Jadi tiap malam tuh Lukas nih berganti-ganti bar guys. Jadi dia menginap di sebuah hotel, dia datangin tuh bar yang terdekat dari hotelnya. Oh bar yang ini begini. Terus besok malamnya pindah lagi ke bar yang lain. Oh begini, bener-bener mau experience tiap bar bener-bener literally bersenang-senang gitu guys. Nah suatu ketika datanglah dia nih, pas dia udah mau pulang gitu ya. Dia datanglah ke bar yang istilahnya terakhir yang dia kunjungi di saat liburan itu. Sebut saja di bar A ini ya. Ya ada biasa lagi guys, ada ciwi-ciwi lagi pada dancing-dancing kayak gitu ya kan, dengan tatapan-tatapan menggoda kayak gitu kan. Nah ceritanya Lukas ini kepincut nih sama satu cewek yang dia anggap cewek itu tuh cute banget ya, emang tipe yang dia suka gitu. Tubuhnya ramping, kulitnya bersih, mukanya juga cantik, bagus kayak gitulah istilahnya ya guys ya. Nah ceweknya ini pun ngeh nih kalau si Lukas ini, kok jadi serak suara gue. Si Lukas ini emang merhatiin dia gitu guys, dan ngasih sinyal kalau sini dong duduk di sini gitu loh. Akhirnya datanglah si cewek dancing ini ke si Lukas ini kan. Dia langsung duduk tuh guys di pangkuannya si Lukas ini guys. Ya kan, sambil pesan minuman gitu ya kan. Karena kan cewek-cewek di bar-bar kayak gitu dia emang jual minuman juga kan guys. Jadi biar si bule ini minum terus. Jadi biar dia bayar terus sehingga menghasilkan duit yang banyak buat barnya itu kan. Terus kenalan tuh guys mereka guys. Namanya siapa? Kata si Lukas. Oh, nama gue Pixel, kata dia gitu. Jadi guys di Thailand itu udah biasa pakai nama gaul kayak gitu guys. Karena kan nama orang-orang Thailand itu kan susah-susah ya. Susah untuk dipronounce gitu sama kita dan susah diingat gitu kan. Jadi mereka tuh pakai nama gaul dan itu sekenanya di pikiran mereka aja. Misalnya, oh aku suka nih kata love, ya udah, oh nama aku love gitu. Atau aku suka nih nama banana, ya udah namaku banana kayak gitu. Nah, kembali lagi ke si Pixel ini. Jadi intinya si Lukas ini emang mau ngebungkus si Pixel ini guys. Dia tanya tuh, kamu selesai kerja jam berapa? Kata dia. Jam 12 malam, kata si Pixel gitu. Dilihatlah jam, oh masih sejam lagi gitu kan. Udah nih sambil si Pixel ini masih dancing di pangkuannya si Lukas ini. Lukas nih notice nih guys, dia ngeliat kalau di badannya Pixel ini nggak ada nomornya guys. Nah sepengetahuannya Lukas, kalau cewek bar itu nggak ada nomornya, berarti cewek itu nggak bisa di booking, nggak bisa dibungkus istilahnya gitu. Kalaupun mau ngebungkus itu tuh harganya lebih mahal lagi gitu guys, karena istilahnya mereka itu kayak primadonanya gitu. Nah tanyalah si Lukas nih sama pelayan lain ya kan, bisa nggak aku bungkus dia nih gitu si Pixel ini. Terus kata pelayannya, hah lu gila, emang lu mampu? Kata dia gitu guys, masa direndahin dia sama si pelayannya itu guys. Terus iya beneran kata dia. Berapa harganya? Kata si Lukas gitu kan. Terus dijawab tuh 800 baht kata dia gitu. Dalam pikirnya dia, halah murah aja kata dia gitu. Karena di pikirannya Lukas tuh minimal 1000 baht lah gitu. Ternyata cuma 800. Easy peasy. Akhirnya deal tuh guys, dibungkus lah si Pixel ini kan, dibayar lah tuh sekalian sama minum-minum yang tadi dia habiskan itu kan. Minum-minumnya aja habis berapa coba guys? Habis 6.000 baht sendiri atau enggak? Udah nih ceritanya, ya udah siap-siap dulu gue ya, kata si Pixel gitu. Ganti baju lah dia ya kan. Nah pas dia selesai keluar dari bar ini, si Pixel ini ngajak mampir ke bar temennya dulu ternyata. Di situ dia minum-minum lagi guys si Pixel ini, sambil si Pixel ini terus melakukan dancing yang menggoda ke si Lukas ini ya guys ya. Sambil duduk di pangkuannya, sambil dia gesek-gesekannya gitulah ya guys ya pokoknya. Otomatis kan berarti minum lagi, keluar duit lagi lah si Lukas ini buat dia, buat si Pixel sama si temennya ini ya kan. Habis lagi tuh dia keluar duit 3.000 baht cuma buat minum-minum doang.
Akhirnya sampai jam 2 pagi tuh guys, akhirnya si Lukas sama si Pixel keluarlah dari bar itu. Ambil taksi tuh si Lukas nih, cuman karena Lukas ini ngerasa dia udah kebanyakan minum, dia tuh belum makan apa-apa gitu ya kan. Dia minta si taksi drivernya ini untuk mampir dulu deh gitu ke restoran terdekat gitu kan. Nah tapi selama mencari restoran ini guys, mukanya si Pixel ini udah menunjukkan kayak mau muntah gitu guys. Nah akhirnya si Lukas ini minta, bang nepi dulu deh gitu. Bener guys, begitu si taksinya itu menepi, langsung tuh si Pixel muntah semuntah-muntahnya. Sampai 10 menit guys, coba bayangin. Sampai sama si Lukas nih dipijat-pijatnya punggungnya si Pixel ini guys, bener-bener kayak gentleman banget gitu. Orang mah udah kalau kayak gitu mah udah nggak peduli ya istilahnya, toh bukan pacar dia bukan gitu, cuma cewek bungkusan doang istilahnya gitu kan. Nah cuman si Lukas nih mungkin dia masih ada sisi gentlemannya ya, gimana pun juga saat itu tuh di benaknya Lukas tuh udah kali ya nggak apa-apa deh gue buang duit deh, udah bayar dia tapi nggak gue pakai istilahnya gitu. Kasian juga dia ngeliat si Pixel miunta sampai pening banget liatnya gitu kan. Nah terus selesai si Pixel ini miunta gitu, lanjutlah tuh dia naik taksi kan. Udahlah Pak Taksi katanya, nggak usah ke restoran, coba cari minimarket terdekat dulu kata dia gitu. Mau beli minum nih sama tisu basah, intinya buat si Pixel ini kan buat dia ngelap mungkin ada bekas-bekasnya muntahnya itu kan. Begitu sampai di minimarket guys, bener si Pixel ini muntah lagi guys. Dia turun, dia langsung duduk di trotoar, terus dia muntah gitu guys. Terus akhirnya dielapin lagi sama si Lukasnya ini kan, dikasih minum, diolesin apalah tuh minyak-minyak gitu kan untuk menenangkan dia. Sampai akhirnya Lukas ini nggak tega ngelihat Pixel kayak gitu, nggak jadi dia mampir ke restoran, akhirnya langsung dibawa pulang ke hotelnya guys. Maksudnya biar si Pixel ini biar bisa rebahan gitu, bisa istirahat. Nah sampai di hotel, Pixel ini plek langsung jatuh tertidur guys. Bahkan Pixel ini masih pakai baju lengkap, masih pakai sepatu. Ya udah tuh karena Lukas lihat Pixel kayak udah kepayahan gitu ya, dia nggak tega untuk memaksanya untuk mantap-mantapan istilahnya gitu. Ya udah si Lukas akhirnya dia tidur di sofa. Pikir Lukas, ya udah deh nggak apa-apa, ntar duit yang dia udah bayarkan untuk ngajak dia keluar malam ini bisa diganti di malam lain kali ya, pikirnya si Lukas seperti itu. Akhirnya mereka berdua tidur di tempat masing-masing. Dan beberapa jam kemudian si Lukas nih kebangun guys. Karena apa? Karena si Pixel nih warawiri gitu. Dia nih kayak bebenah gitu, kayak mau pergi. Loh mau kemana? Kata si Lukas gitu. Terus katanya si Pixel, gue harus bantuin emak gue nih, kata dia gitu. Jadi rupanya ibunya itu kalau pagi tuh dia kayak punya toko di pasar gitu loh guys. Jadi si Pixel ini bantuin emaknya buka toko lah gitu, beberes dia kalau pagi. Akhirnya sama si Lukas, oh ya udah mau gue anterin ke stasiun kereta nggak, kata dia gitu. Ya boleh, kata si Pixel gitu. Ih gila ya si Lukas nih ya, masih sejantel itu loh, padahal dia udah buang duit percuma loh. Yaudah tuh akhirnya mereka keluar kan, nganterin ke ini. Nah si Pixel bilang, beliin gue sarapan dong, kata dia gitu. Ya udah dah tuh ya kan, karena si Lukas juga lapar, akhirnya mereka beli sarapan. Udah nih mereka sampai di stasiun kereta, si Pixel bilang gini ke si Lukas guys, kasih gue duit, kata dia, give me money. Nah di situ si Lukas udah mulai kesel nih guys gitu. Dia udah kayak mulai, kok gue bener-bener kayak diperes ya gitu sama si cewek ini ya kan. Tapi dia tetap keluarin duit gitu. Entah karena dia nggak mau berdebat atau karena dia memang masih gentleman gitu ya guys. Dikeluarkannya lah duit 500 buat untuk si Pixel ini guys. Sambil ngerutu sebenarnya dia. Nih kata dia, ini sisa duit yang gue punya. Sebenarnya gue ekstra bayar nih sama lo nih. Semalam udah gue bayar tapi nggak berjalan sesuai rencana, kata dia gitu. Tapi nggak peduli tuh si Pixel, nggak yang minta maaf, nggak yang thank you, nggak yang apa, udah diambil aja tuh duitnya. Terus dia langsung lari ke keretanya itu guys. Ya nasi sudah menjadi bubur ya guys ya, apa mau dikata. Si Lukas ini saat itu merasa benar-benar kayak diporotin, benar-benar kayak diperes sampai last dime istilahnya, sampai ke receh-receh terakhir gitu. Bayangin dalam sehari aja, dari semalam tuh dia main ke bar, ketemu sama si Pixel dan lain-lain, sampai pagi hari tuh dia tuh udah ngeluarin duit 10.000 baht guys dalam satu hari. Bayangkan. Tapi dia nggak dapat kesenangan yang dia impi-impikan. Jadi benar-benar kayak keluar duit percuma aja gitu. Niat hati mau bersenang-senang tapi malah dia yang diporotin. Udah gitu masih harus ngurusin si Pixel ya kan, yang mabyuk gara-gara kebanyakan minum itu. Bukannya Lukas yang diservis, malah Lukas yang nyervis orang. Tapi di sini bisa kita lihat ya, kalau gimana pun si Lukas ini masih ada rasa tanggung jawabnya gitu. Meskipun dia bawa cewek bungkusan, istilahnya cewek yang dia udah bayar, tapi begitu cewek itu sakit, tidak berdaya, dia tidak memaksakan kehendaknya gitu ya guys ya. Tapi ya
Gimana kalau menurut kalian ya? Kalau kalian di posisi Lukas, kalian mau gimana guys? Apa yang akan kalian lakukan? Apa kalian pura-pura dompetnya ketinggalan terus kalian kabur pakai taksi online? Atau kalian akan melakukan hal yang sama kayak Lukas? Atau kalian tetap akan memaksakan kehendak kalian karena merasa udah bayar? Ya udah guys, segitu dulu ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman kalian ya. Kali aja teman kalian ada yang sedang mengalami atau bisa menjadi insight buat teman-teman kalian. Ya Allah, insight macam apa cerita begini ya. Ya udah guys, see you on my next video. Bye bye.